Makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit ya. Kasus Nadiem Makarim, tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya ya. Oke. Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini, surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby. Dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya udah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris, 43 tahun sebagai pengacara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.